Bila mana matahari itu akan terbit dari barat, artinya itu akan kembali munculnya putra sang fajar yang disebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema tentang kata kiasan yang selalu itu diceritakan bahwasanya itu di suatu saat di akhir zaman itu matahari itu akan terbit dari barat. Kalau dalam versi saya atau dalam di batas kemampuan saya yang ada dalam kata-kata tersebut itu yang disebut kata-kata orang zaman terdahulu itu kata-kata siloka atau sanepo yang perlu kita itu bahas atau kita pelajari bersama, yaitu yang disebut matahari terbit dari barat, artinya itu matahari itu akan kembali ke garis arah timur, yaitu berarti zaman akan kembali ke zaman seperti zaman kerasulan kalau di tingkat dunia. Kalau di bumi Nusantara sendiri itu tentunya akan kembali seperti di zaman terdahulu, yaitu di zaman kerajaan yaitu Sri Aji Jangka Jayabaya yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Segala sesuatu apa yang telah diceritakan oleh zaman orang terdahulu atau yang disebut tembung siloka itu tidak boleh kita itu telan mentah. Tentunya kita itu harus dipelajari dengan benar apa yang dimaksud oleh kata-kata para leluhur tersebut. Artinya berarti awal zaman yang baru itu akan berganti zaman yang lama, tapi akan menjadi zaman pembaharuan. Itu yang disebut matahari terbit dari barat. Bukan dalam arti itu dalam akhir zaman negeri ini itu akan atau dunia ini akan menjumpai suatu kiamat yang sering diceritakan oleh seseorang. Karena kiamat itu pun juga banyak versi yang perlu kita dalami. Kiamat dalam pribadi itu adalah menemui suatu atau sebuah kematian, dan kiamat yang lain boleh dikatakan itu bisa bencana kecil, ada sebuah tsunami seperti di zaman terdahulu itu kejadian tragedi di Aceh, itu juga sebuah kiamat, tapi kiamat yang kecil. Jadi kalau kita itu pelajari dalam bahasa-bahasa orang terdahulu itu, semua itu mengandung kata kiasan. Perlu kita pelajari agar dalam kehidupan kita itu selalu eling dan waspada untuk menghadapi jalan hidup. Bila mana matahari itu akan terbit dari barat, artinya itu akan kembali munculnya putra sang fajar yang disebut itu sang kesatria Piningit. Itu menurut dalam versi saya, karena dalam bahasa tersebut itu bisa disilokakan, bisa disanepokan 1000 bahasa, tergantung dalam kemampuan kita cara berpikir yang selalu itu berpikir yang berpositif, karena semua kejadian yang di atas muka bumi ini itu sesungguhnya kalau saya amati, kalau saya itu cermati dan saya pelajari itu bergejolak alam, akan dengan berjalannya baiknya alam atau keburukannya alam itu tergantung dalam kita itu membahasainya dalam cerita kita itu cara menyampaikan. Karena sebuah doa itu adalah sebuah ucapan. Kalau ucapan kita itu baik, alam ini akan menjadi baik. Kalau ucapan kita semua itu buruk, akan terjadi buruk pula dalam kehidupan di atas dunia ini. Itulah cerita-cerita yang
para leluhur terdahulu itu disampaikan karena tujuannya apa? Tujuannya itu generasi penerus dalam kehidupan di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam kehidupan manusia itu putarannya itu bagaikan putaran bumi. Akan kembali itu dan itu lagi, namun akan dengan menemui versi yang berbeda. Kalau zaman dahulu, zaman kerajaan tentunya versinya itu ya seperti zaman kerajaan, tapi sekarang itu kan karena itu sudah zamannya itu zaman banyak zaman perubahan, tentunya itu cuman hanya dalam perjalanannya itu seperti di waktu zaman kerajaan, akan tetapi itu sebuah dalam kehidupan atau perjalanan negeri ini tetap akan tentunya akan berkembang dengan menemui zaman yang baru. Kiranya demikian sampai di sini dalam bahasan kali ini. Bila mana dalam untuk mendalami bahasa orang terdahulu yaitu matahari terbit dari barat, barangkali ada sesuatu kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diambil segi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Demikian, barangkali bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.